Hai men, ketemu lagi nih sama aku Farhat. Berhubung sekarang udah 31 Desember 2023, kayak yang aku bilang beberapa tahun yang lalu, aku tuh pengen setiap tahunnya itu ada yang namanya setup tour. Supaya aku tuh bakalan tahu setiap tahun setup tour tuh bagaimana wujudnya. Jadi di video kali ini kita bakal setup tour lagi yang kedua kalinya. Tapi sebelum itu, aku mau terima kasih dulu sama kalian semua yang udah nonton videoku dan subscribe channel ini. Karena channel ini tuh kemarin baru 1000 subscriber. Akhirnya setelah 3 tahun bikin video, dan sekarang baru kesampaian 1000 subscriber. Oke, jadi kita bakal mulai aja langsung setup tournya. Tapi aku bakal ganti dulu ke HP biar lebih gampang aja nanti. Oke, jadi kita bakal mulai dari atas sono ke bawah ke meja sini, habis itu kita ke sini. Nah, kita mulai dulu dari si rak ambalan ini. Ini tuh rak ambalan yang aku beli udah lama, dan dia itu rak ambalannya udah kayak mencong ke depannya. Ngeri banget sih ini sebenarnya. Di sini aku cuma taruhin kamera-kameraku doang yang nggak pernah dipakai. Nah, sekarang kita lanjut ke pojok dulu. Di pojok di sini itu kita bisa lihat ada receivernya dari LED strip, jadi kita tinggal gantinya ke sini aja. Nah, habis itu di sampingnya itu ada pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini tuh yang aku bikin videonya di barang-barang untuk setup tour kalau nggak salah. Dan ini masih aku pakai sekarang ya, walaupun udah diisi ulang bolak-balik sih. Aku beli refillnya soalnya. Dan baunya itu wangi sih. Kali ini tuh aku pakai yang bau vanilla. Habis itu di sini ada charger baterai kamera. Nah, di sini tuh aku ada 2 baterai. Yang ini yang bawaan aku dari beli kameranya, sama yang ini yang aku beli sendiri. Ini murah sih, harga 70.000, 80.000-an. Jadi dalam waktu 6 bulan baterai ini tuh udah hamil. Kalau diputer-puter pun ini muternya cepet, karena ini udah nggak rata. Sedangkan kalau yang bawaan dia nggak muter, karena ini tuh masih bagus. Dari ketahanan baterainya juga bagusan yang ini, yang bawaan. Ya ada harga ada rupa lah. Nah, lanjut di sini aku tuh biasanya ada naruh remote, naruh dompet, sama naruh kacamata. Biasanya di TWS sama HP juga. Tapi TWS aku tuh sekarang udah rusak, jadi aku masih ada rencana buat beli-beli lagi, tapi nggak tahu kapan lah. Nah, habis itu kita pindah ke sini depannya. Di depan sini tuh aku pakai soundbar dari merek Gamen. Robot sih, tapi logonya Gamen. Ini tuh aku beli pas awal-awal bikin setup, awal-awal bikin YouTube juga, YouTube review ini. Sekarang aku pengen ganti yang kayak bookshelf gitu sebenarnya, cuman lah nanti aja deh. Nah, habis itu kita ke kanan dikit, di sini ada tanaman hias. Ini yang aku pernah bilang dulu pas aku lihat di video orang itu bagus, tapi pas di tempat sendiri itu ya kelihatannya biasa aja. Ini aku taruh sini karena pas banget di sini ada lubang kosong kotak lagi pas. Nah, kita munduran aja dikit shot. Di sini kita bisa lihat ada 2 monitor. Yang pertama ini aku pakai monitor dari Ipason, serinya E2425AT. Sama yang ini Dell, yaitu Dell P2419H. Ini tuh sama-sama 24 in, tapi yang ini panelnya VA dan yang ini IPS. Ini tuh aku beli di harga yang sama walaupun spesifikasinya beda loh. Aku beli ini tuh 1,1. Aku beli ini juga 1,1, tapi yang ini second dan ada minusnya dikit. Jadi minusnya itu kalau dia nampilin warna hitam ada kayak white spotnya gitulah. Tapi nggak mengganggu karena pas lagi nyala begini ya normal-normal aja, makanya aku beli. Nah, sekarang pindah ke depannya. Di sini kita lihat ada dashmat, dasar retro mousepad. Yang sebelumnya itu aku pakai apa ya? Mousepad RGB kalau nggak salah ya, mousepad RGB. Ini tuh aku beli udah lama juga, pas lagi awal-awal bikin video YouTube, tapi masih awalan yang itu. Ini tuh aku belinya dulu karena apa ya?
karena nonton di YouTube yang desmet minimalis gitu, dan pas dibeli ternyata enak juga. Dan yang paling penting itu empuk banget sih ini, karena ini tuh tebalnya 5 mili. Jadi bagi kalian yang mau beli desmet itu mending beli yang 5 mili, karena kalau beli yang 3 mili itu tipisnya kerasa banget. Kalau 4 mili masih oke lah, 4 sama 5 mili itu masih enak kalau kataku. Dan kalau desmet tebel gini tuh dia tuh nggak gampang apa sih namanya yang bergelombang di ujung-ujung gitu. Biasanya soalnya kalau desmet yang tipis itu bakal bergelombang di ujungnya. Habis itu di atas desmet ada keyboard yang aku review. Ini tuh keyboard mechanical pertama aku beli, harganya 160.000, tapi pas aku review udah aku upload naik jadi 200.000. Kocak dah. Ini tuh keyboard 65% yang aku tuh nggak tahu mereknya apaan ya, nggak ada mereknya soalnya. Tapi ini tuh mirip sama Xiaomi K6460 atau berapa gitu. Ini aku suka sih. Tapi sayang keyboard ini tuh nggak hot swap, jadi kayak nggak bisa dimodif begitulah. Nah, pindah ke samping di sini tuh ada mouse yang barusan aku review kemarin 40 ribuan dari HXSJ. Ini akhirnya jadi daily driverku karena dipakai enak, terus wireless lagi. Baterainya sih ya nggak terlalu awet, 7 hari sih. Tapi aku makainya 9 jam per hari kayaknya. Jadi ya masih oke lah. Cuman kalau kataku ini tuh yang nggak enak tuh stabilitas koneksinya, kadang sering putus-putus aja. Tapi ya maklum lah, murahan lagian. Nah, habis itu pindah ke depan dikit. Di sini kelupaan. Aku tuh di sini naruh-naruh kayak apa nih, flash disk, card reader, dongle. Aku taruh sini aja biar gampang. Nah, habis itu pindah ke mana nih? Pindah ke samping kanan. Di samping kanan sini tuh aku biasa emang buat naruh gelas. Biasanya mungkin kayak gini lah. Ini tuh gelas toples yang ibuku beli. Aku suka aja sama wujudnya, bisa muat banyak. Jadi aku pakai. Sama bawahnya itu ada tatakan gelas supaya nggak ada watermark di meja-mejanya gitu loh. Nah, habis itu pindah lagi ke sini, itu ada keyboard Bajel K71 yang reviewnya itu videonya naik cepet, bahkan Bang Edward Tanujaya juga nonton. Nah, habis itu pindah ke depannya. Di sini depan ada tanaman hias. Ini tuh wujudnya masih sama, peletakannya di sini kayak di setup tour 2 tahun yang lalu. Terus di sini ada kabel. Ini tuh kabel HDMI, bukan, ini kabel VGA di sub yang aku colokin ke monitor yang horizontal. Tapi kabelnya kurang panjang, jadi kayak gini kabelnya. Dan ini tuh kabelnya rusak juga, makanya aku ikat di sini. Jadi dia itu rusaknya kalau kadang-kadang itu monitornya suka kayak rada kebiru-biruan gitu warnanya, biru banget atau nanti ungu banget. Dan itu tuh biasanya kayak ada kabel yang putus atau gimana gitu. Biasanya itu aku akalinya ya begini dengan ditekuk-tekuk. Makanya ini sekarang udah normal. Ya next aku beli kabel yang lebih proper lah. Nah, habis itu di sini untuk casingnya, di sini tuh aku pakai casing dari GameX. Ini sebenarnya buat di review aja, jadi sekarang aku pakai dulu sebelum ku review. Kemarin itu dia masuk buat rakitan PC volume 7. Ini casingnya aku suka sih, apalagi kalau dipakai water cooling. Soalnya di sini tuh emang ada space buat water coolingnya, makanya mobonya juga nggak terlalu naik. Dan looknya yang paling penting, looknya itu keren banget, minimalis deh. Walaupun sekarang aku masih pakai RGB karena belum bisa beli ARGB. RGB mahal banget deh, gila. Nah, habis ini ke atas, di sini ada box power supply GameX ya, karena dikirimnya sepaket. Dan di sini ada kamera. Ini tuh kamera yang biasa buat konten. Ini tuh Canon EOS M keluaran 2012. Kalau nggak salah ini cuma 16 megapiksel atau berapa gitu. Terus lensanya itu aku pakai yang Meike 25 mili f1.8. Terus di sini ya begini wujudnya, kameranya putih, belum flip screen tapi udah ada jack audio. Dan yang aku suka dari kamera ini tuh compact banget. Ini kalau lensanya dilepas bisa masuk saku bahkan. Nah, untuk lensanya sendiri sih nggak ada keistimewaannya ya. Ada sih istimewanya, itu cuma murah karena lensa ini kan lensa manual. Dan aku beli yang 25 mili supaya bisa take video di kamar, karena kamarku itu sempit 3x3 meter.
Kalau pakai 50 mili ya mentok lah sama tembok. Jadi ya 25 itu oke. Tapi sayangnya kalau buat foto produk itu sedikit ada distorsi sih kalau kataku. Oh ya, by the way, ini tuh dangle dari mouse-nya aku taruh sini. Habis itu kita pindah ke bawahnya. Nah, di bawah sini itu ada storage penyimpananku yang gila obrak-abrik banget. Ada microfiber, ada mouseku yang lama aku taruh sini karena ini masih kepake. Terus ada kartu, ada banyak lah, itu ganjel juga. Dan di sini ada headsetku DBE 150 yang udah dekil, buluk lagi, gila ini udah begini banget, tapi masih aku pakai karena ya udahlah, masih fungsi lagian. Nah, habis itu di sini kita ke bawahnya lagi, seret. Itu ada keyboardku yang lama. Ini semenjak aku pakai keyboard mechanical tuh aku pakai ini tuh udah males banget. Terus di situ ada part-part motor. Jadi bagi kalian yang nggak tahu tuh aku tuh sebenarnya. Nah, oke, lanjut lagi. Maklum tadi HP kentang, memorinya penuh. Nah, tadi aku tuh bilang kan kalau aku tuh ada project motor yang aku upload di kontenku yang satunya, konten motor juga. Nah, di situ itu aku tuh bahas ya kayak apa ya? Bukan review tapi kayak modif-modif gitu sih. Bukan modif. Ya pokoknya gitulah, kalian tonton aja, gimana sih aku bilangnya, repot dah. Nah, kalau kalian mau nonton, linknya itu udah aku taruh di deskripsi. Siap. Nah, di situ juga ada power supply Cooler Master. Sama di situ ada celenganku yang sekarang udah nggak pernah aku pakai karena aku udah nggak pernah nabung lagi. Nah, pindah ke mana nih? Ke depan dulu dah. Di sini tuh ada undangan, skip. Nah, di sini itu ada casingku yang biasanya itu aku pakai. Itu Cube Gaming Kabames. Sekarang nggak aku pakai karena aku lagi pakai casing yang di atas itu, si GameX Edge. Jadi yang ini ku pindahin sini dulu. Di dalamnya ada komponennya temanku, ku taruh sini aja. Terus di sini ada biasa kotak penyimpanan yang semakin gila, kardusnya itu udah semakin rapuh gini, belum diganti-ganti sama aku. Karena aku belum nemu kardus yang oke untuk jadi pengganti ini gitu. Udah kayak apa gitu. Nah, di sini isinya itu ya gitulah. Ada meteran, kabel, buku, macam-macam lah, gunting, pasta prosesor, fitting lampu, ya banyak banget. Terus di belakangnya itu ada alat tukang yang nggak jadi aku pakai buat tukang. Aku nggak jadi bikin meja tahun kemarin, bahkan sampai tahun ini mejanya masih sama. Ya aku sih pengennya tahun ini lah, 2024 lah. Pindah sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat ada PC sama monitor. Di sini itu cuma casingnya doang sih, bukan PC. Ini tuh casing yang lagi tuh aku pakai di rakitan berapa gitu. Sekarang ngejogrok di sini. Niatnya sih mau aku jadiin PC adekku. Karena aku tuh ada adek satu. Masih SD lagian, PC begini masih cukup. Paling nanti speknya ya yang biasa aja, yang penting bisa buat main game ringan. Sama di sini ada monitor Legend. Iya, set monitor Legend taruh di sini. Ini tuh monitor Dell, bukan, monitor HP apa gitu serinya. P9, bukan. Ini tuh monitor HP yang aku beli 250 ribuan dulu pas pertama rakit PC. Tapi bergaris. Sekarang karena aku udah ada monitor baru, jadi yang ini aku taruh sini. Yang ini juga niatnya mau aku pakein buat adekku. Kenapa aku pakein? Karena biar adekku tahu apa itu rasanya perjuangan. Siap. Iyalah, masa langsung enak ya kan? Bertahap dong. Nah, kesini lagi dikit balik, ada yang ketinggalan. Di sini tuh ada VGA card. Ini tuh sebenarnya VGA card yang biasa aku pakai, GTX 650. Tapi baru 1 hari kemarin VGA aku itu rusak boy, no display. Aduh, tahun baru, subscriber 1000, tapi VGA juga no display. Ya antara bingung dan sedih lah. Ya antara bahagia dan sedih lah. Jadi sekarang itu aku pakai VGA aku yang cadangan tuh GT 1030, bukan, GT 630. Itu VGA 1 GB lebih kentang dari ini jauh malah. Tapi buat sementara ya nggak apa-apa lah. Nah, habis itu kita ke sini. Kita bahas mejanya. Kalau kalian belum pernah nonton setup tour yang dulu,
Ini ku jelasin. Jadi ini tuh meja multiplex 9 mili yang aku tuh semacam kena tipu ya. Aku tuh bilangnya kayak gitu karena aku bilang meja yang buat bikin meja, malah dikasih multiplex buat bikin cetakan cor-coran. Ya begitulah. Habis itu buat kakinya, di sini aku pakai 2 meja yang ukurannya rada tinggi sampai yang lebih pendek. Ku gabungin jadi kaki begini dan lumayan solid. Jadi karena mejanya yang satu pendek, jadi itu ku kasih ganjelan Roma sama Tenggo. Terus yang ketinggalan, di sini atas tuh ada bingkai gambar desainku sendiri. Yang ini tuh udah lama banget pengen ku ganti, tapi belum ku ganti sampai sekarang. Niatnya sih pengen ku ganti kapan gitu. Malah sekalian aku pengen ganti bingkainya ini. Aku pengen yang frameless gitu kan, kayaknya lebih keren sih. Habis itu untuk monitornya, aku tuh pakai 2 monitor kan baru saat ini kan. Ya pernah sih pas lagi bikin video tutorial dual monitor. Tapi habis itu kan aku pakai monitor single monitor lagi. Itu tuh karena monitor ini tuh sebenarnya ada di kantorku. Jadi kenapa aku bawa, karena ya ini kan punyaku. Jadi karena ini libur, sekarang aku bawa ke rumah. Besok kalau ke kantor lagi aku bawa lagi. Terus untuk melakukan aktivitas di setup ini, aku tuh pakai sebuah kursi yang kursinya itu nyaman banget, dan ini adalah kursi Napoli yang biasa kalian jumpai di acara-acara kondangan gitulah, kondangan nikahan, sunatan, gimana gitulah. Kursi ini tuh nggak terlalu enak, tapi kalau kursi ini udah lama, kalian itu bisa mode flexing, maksudnya kayak bisa kertek pinggang gitu loh. Jadi pokoknya kalau udah lama kursi ini tuh senderannya jadi fleksibel gitu. Aku juga kadang enak di sini lumayan, walaupun aku sebenarnya pengen ganti kursi lagi yang lain gitulah, yang rada proper dikit. Oke, jadi karena udah semakin mundur, jadi begini kalian bisa lihat gimana tampak keseluruhannya dari setupku yang kayaknya dari 1 tahun 2 tahun yang lalu. Meja sama ininya begini aja, cuma ganti monitor doang sih. Sama posisinya, kalau dulu itu posisinya di situ, sekarang posisinya di sini. Jadi kasur sama meja tukeran. Oke, jadi segini aja kelilingnya. Kita langsung pindah ke video yang kayak tadi. Oke men, jadi segini aja setup turnya. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai sini. Bagi kalian yang mau beli barang-barang tadi, linknya itu udah aku taruh di deskripsi, oke? Jadi kalian bisa klik aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.